Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama lagi dengan podcast Berkisah KUA Kecamatan Sungai Selan. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang kedua. Ini insya Allah kita akan ditemani oleh guru kita, yaitu Guru Marianto SOS I. Selamat siang Guru. Sehat, Bang, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah para jamaah, para hadirin yang dimanapun Anda berada, kita dimana pada siang hari ini kita dari penyuluh atau dari KUA Kecamatan Sungai Selan, kami memiliki media dakwah kami itu podcast yang dimana akan hadir narasumber-narasumber yang insya Allah luar biasa, yang saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tips untuk memecahkan permasalahan yang ada di kalangan masyarakat kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ditemui oleh guru kita. Ini Masya Allah luar biasa. Biasanya ustaz-ustaz lainnya berhubungan dengan ilmu ya, yang mungkin spesialis mereka itu ilmu agama ataupun lainnya. Tapi untuk hal ini beliau ini bukan cuma hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu pertanian. Masya Allah. Ya guru ya? Ya, Masya Allah. Baik itu sahang ataupun sawit. Jadi tema pada siang hari ini beliau akan menyampaikan keahlian beliau. Kalau masalah ilmu agama jangan lagi ditanya, insya Allah lebih mumpuni untuk masalah itu. Tapi beliau lebih spesialisnya supaya lebih berbeda dengan teman-teman yang lain. Beliau insya Allah akan menyampaikan tentang pemberdayaan ekonomi umat. Masya Allah. Bangkitnya umat di agama itu karena ekonomi ya. Setiap organisasi tanpa ekonomi yang kuat, suatu pesantren tanpa ekonomi yang kuat akan roboh. Tapi beliau insya Allah akan menyampaikan pemateri menyampaikan perihal tentang pertanian. Ya, alhamdulillah guru ya. Untuk sementara kita tanam apa guru? Untuk sementara kita fokus ke tanaman sawit ya. Ya, Masya Allah. Sekarang ini kita fokus ke sawit dulu lah. Ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan guru ya. Mudah-mudahan ilmu yang guru dapat bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, khususnya di YouTube channel kita ini ya. Jangan lupa follower untuk YouTube kami, KUA Sungai Selan, IG, terus Facebooknya. Guru, apakah perkebunan bisa membantu ekonomi umat? Untuk pertanyaan yang pertama guru, ini banyak pertanyaan nih guru. Jadi guru harus siap nih. Siap. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelum saya jawab, saya mengucapkan terima kasih kepada host Terkenus SOS. Ini kita berbagi pengalaman ya. Saya harapkan pengalaman ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita bersama, sama-sama belajar. Siap. Berarti saya bisa dan sempurna dalam hal fokus di dalam hal pertanian atau perkebunan ini. Hanya saja kita ingin niatnya berbagi. Ya. Baik. Pertanyaan pertama tadi, apakah perkebunan ini bisa membantu ekonomi kita? Ya, jawabannya tentu ya Pak Ustadz ya, karena memang selain kita berprofesi sebagai ASN, tentu kita juga harus mempertimbangkan biaya hidup, dan solusinya adalah salah satunya di Bangka Belitung ini kita kebetulan masih daerah pedesaan bisa berkebun. Bisa berkebun Pak Ustadz. Dengan berkebun artinya kita ada sumber pemasukan lain yang bisa kita jadikan untuk pemasukan. Tidak fokus dengan satu lubang, tidak fokus dengan satu sumber saja Pak Ustadz ya. Persoalannya kenapa kalau cuma satu sumber? Ini kan kebutuhan saat ini dengan anak kita yang sekolah, kemudian juga tentu bini kita juga harus servisnya bagus, skincare-nya guru ya, lipstiknya dan lain-lainnya.
Sampingnya itu ya. Ya, artinya setidaknya kita perlu mempersiapkan apa itu usaha untuk menjadi sumber masukan kita itu gitu. Jadi saya menyarankan kepada anak-anak muda, generasi muda untuk apa itu mencoba mengembangkan ekonominya, membangkitkan ekonominya. Salah satunya adalah dengan berkebun. Ya. Kebun ya. Penting gitu Pak Ustadz. Ya, ya. Jadi dari kesimpulannya bukan cuma terpaku dengan satu sumber, tapi banyak-banyak sumber-sumber ya. Harus itu. Jadi begini, kalau sumbernya satu, macet satu itu pusing kita. Ya, ya. Nah, jadi kalau ada sumber yang lain dari sini dapat 250, yang D, dari yang C dapat 400, 600. dari yang D dapatnya 300 misalnya. Alhamdulillah, artinya dari yang kecil-kecil tadi kalau digabung Pak Ustadz, alhamdulillah. Ya, ya, ya. Bisa nyimpan Pak Ustadz, saya nabung. Siap, siap. Ya. Itu Pak Ustadz. Untuk yang jelas dari pertanyaan yang kami yang pertama itu yang jelas bisa membantu umat ya. Bisa, insya Allah. Yang penting ada kesungguhan dan niat yang besar Pak Ustadz. Jadi yang kedua, Guru, kita mau menanya bagaimana cara bisa memiliki perkebunan sawit. Karena Guru kan lebih banyak sawit nih. Dengar-dengar hampir 5 ton sekali panennya. Wah, untuk saat ini belum. Jadi sebulannya 10 ton ya. Kali 2.700, Masya Allah, 27 juta ya. Soalannya, ya kita ini sedang menuju ke arah situ Pak Ustadz. Masya Allah, amin. Ya, tidak sekaligus, karena kita namanya pun bertahap. Jadi kita mulai, saya sedikit cerita tentang pengalaman. Saya pertama kali menanam itu 50 batang. Ya, ya, 50 batang. 50 batang. Jadi bertanya dengan ahli, belajar dengan orang-orang yang sukses di bidang itu, saya berminat. Bibitnya pun sembarangan, berminat dan prospeknya kayaknya bagus. Ya, ya. Maka apa itu tidak mesti langsung mempersiapkan duit banyak karena kita tidak punya duit. Ya, ya. Jadi awal berguyur. Kita sistemnya berguyur. Jadi jangan artinya berpikir bahwa aku tidak mampu. Persoalannya adalah ada niat enggak. Jadi setiap orang tuh bisa untuk memiliki kebun. Tinggal niat yang besar dan ada kesungguhan dari kawan-kawan Pak Ustadz untuk apa itu bisa memiliki kebun. Tuh Pak Ustadz. Jadi awalnya 50 batang. 50 batang. Sekarang bibitnya unggul kayaknya, bukan maribut ya? Bibitnya dulu awalnya beli 25.000, tetapi ternyata karena tidak punya ilmu Pak Ustadz, itu bencongnya 7. Waduh, bencong juga ada juga ya? Ada, belinya 25.000. Bukan jalan yang legal-legal ya? Bukan. Maksudnya nggak bencong tuh apa, Guru? Kami kan nggak begitu paham tentang sawit ini. Iya, artinya dia tidak menjadi buah yang sempurna. Bukannya kayak bulandak gitu ya? Tidak, ya, bukan di bulandak lagi. Dia tidak menghasilkan harta lah, bisa dikatakan debu saja. Itu ngabis harto itu. Ngabis harto. Kaya berarti. Itu apa kalau bisa dihindarkan Pak Ustadz. Jadi cepat-cepat diganti sebelum hanya menjadi pandangan saja. Menghiasi kebun tapi tidak bermanfaat. Bunuh saja, ganti yang baru. Mulai dari situlah belajar Pak Ustadz. 50 batang ya? 50 batang. Berarti sekarang untuk usia udah lumayan tua. Lumayan, alhamdulillah. Yang dulu pertama, alhamdulillah, artinya syukurlah bisa lah tadi. Untuk nambah-nambah pemasukan ekonomi, alhamdulillah. Yang pun senang kan? Ya, anak-anak sekolah di pesantren pun apa yang menjadi kebutuhannya, alhamdulillah kita turut, kita beli. Adalah artinya selama menahan ya. Alhamdulillah bertahan. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak lah, Ustaz. Selain dengar-dengar selain sawit juga juragan sahang nih. Ini bagaimana ini kita sahang nih? Itu pelan-pelan Pak Ustadz. Pelan-pelan ya. Alhamdulillah dia kalau nak main ke rumah, silaturahim ke rumah Pak Ustadz, bibit kita ada. Ya, sahang kita kembangkan dengan sistem sambung. Sambung Malada. Sahang Malada tuh ya. Karena rawan mati dan orang sekarang minatnya ke situ minim ya. Tidak punya semangat lagi karena kalau ditanam mati, orang capek, orang kampung kita Bangka ini lah letih. Kawan usaha lagi lah.
Lebih baik sawit simpel 2 minggu Panen. dodos, 2 minggu cair. Jadi 2 minggu senyum istri. senyum 2 minggu istri istri. kita, alhamdulillah. Kita pun demikian, enak, Ya, 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 alhamdulillah. ya. Apalagi Alhamdulillah. lihat hasil notanya besar. Masya Allah. Wah, Ya, subhanallah. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Ya, ya, guru ya. Jadi selain tanam sawit, tanam sahang, dengar-dengar juga mau kebun anggur ya. Kebun anggur enggak apa tuh, enggak serius kita. Nggak Jadi serius, cuma pengen baik. pengen lah ya, isi waktu luang gitu ya. Alhamdulillah ya. Ya, guru, mungkin kita akan bertemu di demikian lagi. Soalnya kita sebelum kita lanjutkan, kita break, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Oke, sampai bertemu lagi di kita di acara kisah KUA Kecamatan Salam. Alhamdulillah kita masih setia dengan narasumber kita Ustaz Marianto SOSI, mana beliau menyampaikan tentang pemberdayaan ekonomi umat yang sekarang yang harus diperhatikan juga. Jadi kita tadi udah beberapa pertanyaan kok ya. Ya. Ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi yang kami ajukan kepada guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi yang lain gitu ya. Motivasi. Jadi apapun yang kita lakukan di sini mereka bisa mengikuti. Guru, yang pertanyaan yang selanjutnya mengenai bibit. Ya, karena kan ada yang bibit maribut, atau yang bibit cabut, itu maksudnya. Ada yang bibit ada macam-macam lainnya, tapi kita nggak tahu. Jadi bibit yang mana yang paling bagus, guru? Baik itu segi sahang ataupun segi itu perkebunan sawit. Sama sawit. Jadi bibit ini adalah menjadi penentu keberhasilan kita ke depan. Jadi bibit bobot artinya memang benar harus diseleksi betul-betul. Alhamdulillah kita patut bersyukur banyak balai benih yang menyiapkan bibit dan berbagai macam merek. Tergantung kita senangnya yang mana. Asal jangan maribut. Maribut itu resikonya besar. Yang maribut ya? Besar Pak Ustadz. Kenapa? Karena maribut itu dia bisa 50% menurut gen. Bisa 25% menjadi tenera dan bisa menjadi dora. Dora itu artinya batok kelapanya tebal, Ustaz. Gitu. Kalau tenera itu dia tidak punya batok, jadi kita ringan buahnya. Ringan, lebih banyak sabutnya itu ya. Sangat beresiko, artinya sangat beresiko. Jadi kalau bisa, apapun jenis bibitnya kalau bisa kita beli dari balai benih. Nah, tergantung selera Pak Ustaz. Berbagai macam merek, ada PPKS, ada SJ, ada TN, ada Supreme, ada berbagai macam jenis bibit Topaz dan lain sebagainya. Dan kita seleranya tergantung kita mau yang mana. Tergantung masing-masing gitu ya. Masing-masing seleranya, tanahnya di Tapi mana. enggak dengan tentu. Yang si A nih bagusnya di tanah gabut, di tanah itu menentukan menurut pandangan guru enggak? Ya pasti. Jadi tanah berpasir, tanah mineral, tanah gambut, itu ada bibit yang sudah direkomendasikan oleh balai benih dan oleh pakar-pakar dari pengalaman mereka bisa kita pelajari di YouTube dan bisa kita komunikasi langsung bertanya langsung kepada ahli. Salah satu yang direkomendasikan misalnya di lahan gambut itu dampi yang ambil itu PPKS. Itu bentuk PPKS. Nah, jadi kita mesti banyak bertanya, Ustadz, ya, kawan-kawan semuanya. Kalau memang mau fokus ke situ, ada minat ke situ, jangan tidak berilmu, bahaya. Ya, karena yang kita keluarkan itu duit. Ya, makan waktu lagi, masanya, waktu, energi, tenaga, pikiran. Ya, dan ya kalau tidak berhasil orang ngomong ruce, Pak Ustadz. Ya, ini benar. Habis uang juga. Aja ya. Habis duit kita, Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, itu Pak Ustadz ya untuk bibit. Jadi tinggal Pak Ustadz atau kawan-kawan yang saya sarankan tidak merabut ya. Ya, bibit cabut tadi ya. Mana ketemu mana cabut bahasa kita kampung kan. Itu bahaya Pak Ustadz. Ya. Pening enggak Pak Ustadz. Jangan sampai asal benih yang kita tanam. Itu segi bibitnya sawit. Kalau sahang tadi guru bagaimana ini? Kalau sahang saya lebih merekomendasikan untuk ketahanan merapin jumbo. Untuk yang kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi tidak terlalu kecil, bukan yang kayak kerabu itu ada merapin kerabu. Ini merapin jumbo. Merapin jumbo agak panjang.
Itu kayak usaha Bogor bukan ya? Bukan, kalau Bogor itu rentan juga, dia banyak anunya. Kalau Bogor itu banyak mata ikannya, jadi banyak kecil. Usahanya ya. Kalau Merapen Jumbo itu besar-besar. Dan yang terbaru ini saya sedang mencoba India, Pak Ustaz. Usaha India maksudnya? India Kahi. Oh, emang bibit dari sana? Dari teman kita harus banyak relasinya ya. Banyak relasi, banyak silaturahim, maka rezeki kita insya Allah luas. Yakin saja lah, yang penting kita jangan bermusuhan, bahaya Pak Ustaz. Jadi kalau bibit lada atau saham kita orang kampung ini, kita aku lebih ke dua bibit. Satu bibit yang lebih dikenal itu adalah Lampung Daun Halus. Nah, dan yang kedua Merapen Jumbo, dia lebih tahan penyakit. Yang ketiga sekarang ini aku tengah eksperimen dan mencoba India Kahi. Bibit India Sri Lanka. Itu beda ya sahangnya? Beda, dia agak panjang buahnya Pak Ustaz. Jadi kalau berbuah dalam satu pokok itu lumayan cepat penuh feeding Pak Ustaz. Gitu ya. Ya. Tergantung lah, kalau ada minat saya ada bibitnya. Siap. Kawan, Supradi, kalau ada minat India untuk dibagi sedikit orang, insya Allah ada. Banyak baca seperti. Jadi setelah kita menemukan bibit yang bagus kan, jadi perawatannya kadang banyak bibitnya bagus tapi perawatannya nggak begitu efektif sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan diharapkan. Ya, betul. Jadi bagaimana Pak Guru atau pengalamannya proses dari penyamaian ataupun dari sampai manennya itu bagaimana bagusnya? Ya, pertama dari benih kita ini sudah harus punya niat yang besar untuk memiliki rasa kasih sayang terhadap tanaman kita. Artinya kita harus mencintai dari kecil. Dari kecil sudah kita tanamkan kecintaan kita. Apa bentuk kecintaan kita? Merawatnya dengan hati. Artinya dikasih makan, apakah per 1 bulan, ya. Kemudian ketika sudah ditanam di usia 1 tahun, ya, di situ 1 tahun atau lebih dari situ sedikit, atau di usia di bawah itu 9 bulan, misalnya kalau mau tanam lahannya bersih, nah tentu gulmanya banyak tuh. Hamanya ya? Bukan, hama tikus terutama. Ya. Kalau udah bersih dia semak pasti habis. Makan tikus. Ya, makan tikus. Ya, jadi kita lumayan pening tuh Pak Ustadz. Bibit mahal, kita sudah merawat dengan kasih dari kecil. Tapi ketika besar kita kurang sayang, maka akan berdampak buruk bagi kita. Pening lah Pak Ustadz. Cukup pening itu karena duit kita habis. Habis di waktu, tenaga, pikiran. Jadi kalau saran saya Pak Ustadz, dari mulai tanam itu rawatlah. Artinya kita kontrol 1 bulan sekali. Kemudian jika gulmanya banyak, hamanya banyak, gulmanya luar biasa. Artinya rumput-rumputnya, tunas-tunas itu muda itu muncul terus itu. Jadi kita harus ekstrang dan usahakan memakai herbisida sistemik. Jangan kontak, kalau kontak kena daunnya hangus. Hangus. Itu sistemik ya. Sistemik terserah mau dia itu bablas, mau sapu bersih dan berbagai macam merek dagang lainnya, terserah. Itu pilihan. Jangan pakai kontak, bahaya. Kemudian selanjutnya cara merawat berikutnya adalah pemupukan. Pemupukan yang rutin, dia sudah kita sayangi dari kecil. Dari tanam sudah kita rutinkan. Kalau enggak kita pupuk dari kecil, dia akan berdampak hasilnya ke depan. Itu Pak Ustadz, bahaya kalau enggak kita pupuk dengan baik, enggak kita rutinkan, maka dia akan efeknya buat kita ya jangan pernah berharap berhasil untuk banyak karena enggak kita beri makan. Dia juga makhluk Pak Ustadz. Butuh makan seperti kita. Kita saja 3 piring Pak Ustadz. Iya, kalau sawit itu enggak seperti itu. Ya.
Jadi seperti ya, bisa semuanya bahwa perlu diketahui bahwa tidak serta merta sawit itu rakus seperti kita manusia nih. Kita manusia ini Dia punya tekanan tersendiri. ya dia punya standar pemupukan di usia 0 sampai 1 tahun sekian Ya. dosisnya, 1 sampai 3 tahun sekian, 3 sampai 5 tahun sekian, 5 sampai 8 tahun, dan ada itu tinggal kita belajar saja, mau enggak artinya belajar Ya, tinggal di situ. Terus juga perawatan berikutnya adalah pruning. Pruning itu adalah membuang pelepah yang tidak tua. digunakan lagi, yang sudah tua. Ya. Sudah tua karena akan memakan pupuk. Sementara kita sudah fokus ke buah. Terus perawatan berikutnya pemupukan lebih diperbanyaknya itu KCL, urea dan KCL. Fosfat itu atau TSP, kalau punya duit TSP Pak Ustadz. Lumayan harganya. Ya, jadi urutan dari Bapak pupuk yang guru sebut itu bagaimana regulasinya, pembagiannya gitu? Urutannya kalau Ustadz atau kawan-kawan mau fokus saja dengan kalimat ODRAM, organik, dolamit, urea, fosfat atau TSP atau RP, ya, fosfat, kemudian SP36 atau TSP, ya, sama saja. Sama saja terserah. Beda. Oh, beda. Beda harga, beda kualitas. Iya, pertama untuk itu kapur. Pertama organik. Organik berarti tanah itu tai ayam harus dikasih organik, apakah tai kambing atau tai ayam atau tai sapi. Organik ya. Ya, betul organik. Kalau petrogonik itu bisa? Yang bahasa organik Pak Ustadz kasih. Oh, gitu ya. Kasih dia. Kalau tai ayam, tai sapi itu kan kita dapat di petani, kandang. Jadi kalau petrogonik itu dari pabrik itu ya. Dari pabrik. Itu bisa digunakan untuk menggantikan tai ayam, tai sapi. Bisa. Karena bahan itu sama. Cuma sudah diolah. Kalau pupuk kandang kan langsung diserap oleh sari-sari pati tanam tumbuh. Ya, artinya namanya pupuk kandang, langsung dari kandang langsung bawa ke kebun kan. Pikul gitu ya. Panas ya. Sudah itu setelah kita menggunakan organik, menggunakan kapur. Dolamit kapur ya. Jadi jeda dari pupuk pertama ke pupuk kedua itu berapa kali? 1 bulan. Kemudian urea. Itu jaraknya antara yang kedua sama yang ketiga sampai 2 minggu bisa. Setelah penaburan kapur 2 minggunya baru pakai urea. Ya, itu dosisnya disesuaikan sesuai dengan apa yang telah ditentukan kan itu dosisnya. Ya, sesuai dengan umur. Kalau ada duit ya kita aplikasinya NPK untuk mengurangi biaya sekali tabur. Kalau ada duit ya urea, kemudian setelah urea bulan berikutnya TSP 1 bulan. 1 bulan setelahnya. Misalnya kita awal Januarinya organik, Februarinya dolamit, Maretnya kita urea, ya kan? Ini pupuk tunggal ini ceritanya. Tunggal ya. Bukan majemuk ya. Bukan. Kemudian TSP atau fosfat. Jadi setelah urea itu TSP. Itu TSP ada TSP 36, TSP fosfat itu sama saja. Bahasanya gini, fosfat, super fosfat, SP36, ada triple fosfat, TSP. TSP ya. Nah, TSP triple fosfat. Nah, jadi itu semuanya mengandung fosfat, cuma kadarnya tidak sama. Sama Pak Ustaz. Cuma karena kadarnya tidak sama, harganya juga tidak sama Pak Ustaz. Gitu ya, lebih mahal sebagiannya. Lebih mahal dan tentu harus disiapkan juga duit kita ini karena petani kecil, pekebun yang baru kelas baru bangkit nih. Baru mau bangkit ya, kita hitung-hitungan juga Pak Ustaz. Ya. Karena kita pikir juga nanti dapur tidak berbunyi lagi gasnya. Skincare istrinya, keluhan anaknya, pesantren kan harus dipikirin juga. Jangan dihabiskan untuk sawitnya. Perang kita Pak Ustaz. Tadinya buat usaha, baca perang dengan orang rumah Pak Ustaz. Setelah kita menggunakan fosfat tadi baru menggunakan KSL. Itu jaraknya
dia 1 bulan. 1 bulan. Jadi 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Ya, kemudian ada jeda 1 bulan, berhenti dulu, Mm-mm. istirahat dulu, mikir di mana nyari duit. Iya. Jadi belum pertama kita menggunakan organik, dan kedua sejenis dolamit, ketiganya urea, keempatnya fosfat, kelimanya itu menggunakan KSL. Itu seperti ada yang kecil-kecil dulu. Itu borat namanya itu ya. Itu kapan Borat diaplikasikan itu, di tumbuhan? borat itu setelah itu juga boleh. Hmm. Artinya dosisnya cuma 0,50 atau 100. Itu diperkirakan kalau bisa ya, kalau bisa ditakar dulu, Ustaz, ditimbang dulu. Hah? Jangan sampai artinya kurang, nggak ada yang kebagian. Jadi kita takar dulu, ditimbang dulu, siapkan tempatnya, takarnya, ditimbang dulu. Taruh dekat pelepah, Pak Ustaz. Oh, di pelepah ya? Tekiak Bukan pelepah di atau tanah ya? bawah, jadi Oh. di tekiak pelepah boleh, di bawah dekat batang juga boleh. Boleh, itu terserah. Intinya yang penting itu tujuannya supaya apa? Supaya proses penyerbukannya bagus. Jadi buahnya besar, didukung dengan pupuk-pupuk sebelumnya itu tersedia, maka pelepahnya lemah. Kata orang kan diisi buah besar, bukan begitu. Dia itu harus dipahami. Kalau cuma borak 1 on itu macam mana bisa membesarkan buah? Tidaklah mungkin. Dia hanya membantu penyerapan pupuk yang lain. Penetralnya maksudnya. Ya, biar apa itu daya serap tanaman kita, Guru, itu bagus, lancar, dibantu borak. Karena mikro, dia kecil, dia pupuk mikro, jadi kebutuhannya sedikit. Ini untuk sementara kita cut dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi sesi yang ketiga. Pada pemirsa di mana Anda berada, tetap bersama kami. Sebelum kita mulai, kita lihat pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesi yang ketiga, di mana inilah poin daripada apa yang beliau sampaikan. Jadi Guru, terakhir pertanyaan kami kepada Guru Marianto SOSI ya. Namanya pesannya ya kepada pemirsa yang ada di lingkungan Kecamatan Kesedaran ataupun yang lainnya tentang supaya bangkit jiwa bertaninya, karena dulu atau kita tuh pergi kaji kebanyakan petani ya. Maaf, nggak ada yang pegawai negeri kebanyakannya. Tani cuma nanam batang pisang, berpadi, ngaret, yang ada sawit mungkin baru-baru gini kali ya. Atau dulu nanam tumbuh sahangnya. Jadi bagaimana pesan untuk mereka-mereka ataupun kita yang ada di sini supaya semangat dalam berkebun gitu. Pertama, saya ingin menyampaikan pesan yang baik di dalam hati kita, bahwa kita berikhtiar menjadi seorang petani atau pekebun adalah semata-mata niatnya adalah untuk bisa memberdayakan ekonomi kita. Jadi yang mudah ya bersakit-sakitlah dahulu, artinya dicoba lah. Tidak ada alasan bagi kita untuk ada kalimat nggak tahu, ku tidak tahu, ku tidak senang. Memang ini pilihan, cuma kan tidak senang kita kan ini untuk saat ini menjadi sumber untuk ekonomi Bangka Belitung ya, di mana kita akan berada di pasca timah. Persiapan kita harus ada, harus ada, Guru. Jadi saya berpesan kepada anak-anak muda, kawan-kawan semuanya, tidak mesti banyak, mulailah, tidak mesti langsung banyak, mulailah dari kecil, mulailah misalnya berapa misalnya nanam mampunya 25 atau 50, tanamlah. Jadi nanti dari situ kita tetap ikhtiar terus. Yakinlah, karena saya tidak langsung besar. Saya dari 50. Dari 50 batang sehingga setiap tahun bertambah. Nah, karena di situ kita mencari keberkahan. Jadi kepada kawan-kawan, kepada anak-anak muda, bersusah payahlah hari ini, maka mudah-mudahan suatu saat di hari tua kita
bukan untuk siapa, Untuk kita sendiri ya. kita sendiri, untuk keluarga kita. Ya, ya, Jadi ya. kalau kita bermalas-malasan, kita lengah, Ya. kan? Maaf ya, kalau kita lengah kita akan terlindas. Jadi saya di kesempatan kali ini saya ingin berpesan, yuk kita coba menyatu dengan alam semesta ini. Jangan tinggalkan alam. Jangan tinggalkan alam. Ya, Iya, jangan, benar. jangan pernah tinggalkan alam, karena kita dari alam. Iya. Dari alam kita menyatu dengan alam. Apapun profesi kita yang lain, jangan pernah untuk lupa diri kita bahwa kita harus juga menyatu dengan alam. Terserah mau menanam yang lain, tapi bersahabatlah dengan alam. Itu pesan saya. Semoga menjadi manfaat ya pertemuan kita. Alhamdulillah, hari terima ini. kasih atas kesempatannya dan waktunya Guru ya. Anda bisa dimanapun Anda berada, itu beberapa kata dan kalimat yang dipesankan oleh Ustadz kita, Ustadz Marianto, mana beliau juga bukan hanya pegawai ASN di Kementerian Agama, tapi beliau juga pegiat media sosial, pegiat tanam tumbuh, pegiat untuk bertani. Jadi kata beliau, jangan tinggalkan alam. Insya Allah nyatu dengan alam. Pemirsa di mana-mana Anda berada, kita sudah berada di sesi yang terakhir. Jadi kami sebagai pembawa acara ada khilaf dan salah, kami minta maaf. Sama Guru, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya. Amin. Kita bisa bahas masalah yang lebih urgent lagi, lebih mantap lagi ya, dan bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.